Sorry ass DJ. Nah, sekarang kita ke pembahasan 2. Kita akan bahas tentang alat ukur massa. Tapi sebelum itu, menjelaskan dulu perbedaan antara massa sama berat. Ini biasanya salah kaprah. Perhatikan, nah, kalau massa dia adalah besaran pokok dan tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Tapi kalau berat, dia dipengaruhi gravitasi bumi. Kalian pasti suka menimbang badan kan, terutama yang gemuk. Saat kalian menimbang badan, itu sebenarnya yang kalian timbang adalah massa. Karena satuannya massa adalah kilogram dan hasilnya pasti kilogram. Kalau kalian beli tepung, beli gula, itu satuannya kilogram. Karena yang ditimbang adalah massa. Kalau berat, itu satuannya newton. Dan berat ini dia dipengaruhi oleh gravitasi bumi terutama. Jadi gini, nah, seandainya kamu adalah astronot, kamu terbangnya ke bulan, massa kamu adalah 50 kg. Jadi massa kamu di bumi, di bulan sama 50 kg. Tapi kalau kamu mau mengukur berat kamu di bumi sama di bulan beda. Kenapa? Karena gravitasi di bumi sama di bulan ini berbeda. Gravitasi di bumi ini adalah 9,8. Kalau di bulan 1,6. Itu yang membuat para astronot saat terbang ke bulan mereka akan melayang karena gravitasi di bulan sangat kecil yang membuat apapun akan melayang kalau di sana. Sekarang kita ke alat ukur massa. Alat ukur massa yang sering kalian temui di luar sana itu ada timbangan badan, kemudian ada timbangan pasar, dan timbangan seperti ini. Ini adalah neraca elektronik yang biasanya kalian temukan juga di pasar. Kemudian di toko-toko emas ada timbangan emas. Dan yang kalian pelajari di sini yang belum pernah kalian temui di luar sana adalah ini. Ini adalah neraca 3 lengan. Maaf, kalau ini adalah 4 lengan. Jadi kalian bisa menentukan 3 lengan atau 4 lengan, kalian lihat di sininya. Kalau di sini ada 3, berarti ini neraca 3 lengan. Tapi kalau di sini ada 4, berarti neraca 4 lengan. Ini akan kita pelajari lebih fokus di pembahasan kali ini. Ukurnya bagaimana, Bu? Cara mengukurnya seperti ini. Seandainya Anda coba mengukur mikrometer skrup. Nah, akan perhatikan di sini. Ini ada keseimbangannya kan? Gaumel ukur, kemudian ini bebannya ini silakan kalian geser sampai ini ada pada satu garis lurus atau seimbang. Jadi ini kalian geser. Setelah dia lurus seperti ini, baru bisa kalian baca. Bagaimana cara bacanya? Silahkan diamati. Ini adalah hasil pengukuran dari mengukur massanya mikrometer skrup tadi. Ini gampang sekali nak mengukurnya. Tinggal kalian jumlahkan saja. Ada angka 100, 60 sama 8. Berarti dijumlahkan ada 168. Di sini angka yang paling depan ini menunjukkan 0,6. Berarti hasilnya adalah 168,6. Ini adalah neraca 4 lengan. Ada 1, 2, 3, 4. Tapi di soal-soal yang akan kalian temui, biasanya depan ini nggak ada. Jadi lebih sering menggunakan neraca yang 3 lengan. Udah sekali kan menghitungnya? 168,6. Sekarang kita ke soalnya. Untuk neraca 3 lengan. Nah, seperti yang Bunda bilang tadi, di soal-soal lebih sering menggunakan 3 lengan daripada 4 lengan. Dari sini, kira-kira hasilnya berapa? Ayo. Yang paling besar ada angka 300, kemudian 90 dan 8. Berarti jawabannya adalah 398. Yang ini adalah alat ukur berat. Kalau bicara berat, berarti kita akan bicara dengan gravitasi bumi.
karena alat ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Ini adalah neraca pegas. Jika kalian amati di sini ada yang satuannya Newton, ini adalah satuannya berat, dan ada satuannya gram, ini adalah satuannya massa. Ini hanya sekedar tahu saja karena jarang sekali soal-soal yang bahas ini. Ini alat ukur berat. Alat ukur waktu. Alat ukur waktu ada jam tangan, jam dinding, kemudian jam pasir. Kalau ini adalah stopwatch. Stopwatch ini ada di HP kalian juga ada, dan ini biasanya dibawa oleh guru-guru olahraga. Ini juga hanya sekedar tahu saja karena kita nggak akan bahas ini lebih jauh. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah alat ukur ini. Kira-kira Bumel bawa apa ini? Ini adalah gelas ukur. Ini gelas ukur yang lebih besar. Ini adalah gelas berpancur karena ada pancurannya. Gelas ukur ini digunakan untuk apa? Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur volume suatu benda atau mengukur benda-benda yang dia tidak rata. Contohnya benda tidak rata adalah batu atau kerikil. Cara mengukurnya, ini dikasih air. Seandainya Bumel ngasih air sampai angka 100, sampai angka 110. Kemudian Bumel masukkan batu. Saat dimasukkan batu, airnya ini naik jadi 130. Berarti berapa volume batu? Volume batu diukur dari volume akhir. Air dikurangi volume awal air sebelum dimasukkan batu. Ini contoh soal dari gelas ukur tadi. Ini adalah gelas ukur yang baru dikasih air. Ini gelas ukur yang sudah dikasih air dan dikasih batu. Karena kita akan mengukur volume batu ini. Cara mengukurnya adalah volume akhir dikurangi volume mula-mula. Nah, volume ini adalah besaran turunan dari panjang. Nah, sekarang kita balik ke sini. Jadi untuk mengetahui volume benda ini, plastisin atau batu ini, yaitu akhir berarti angka 200 dikurangi angka sebelum diberi plastisin atau batu 50. Berarti 200 dikurangi 50 hasilnya adalah 150 ml. Ini sangat mudah sekali. Sekarang kita coba soal di modul kamu halaman 22 nomor 14. Kita lihat volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhirnya adalah 50 dikurangi ini angka 23. Berarti hasilnya berapa? 50 dikurangi 23. Hasilnya adalah 27. Berarti jawabannya di soal ini adalah yang C. Mudah bukan? Sekarang terakhir, ini adalah gelas berpancur. Gelas berpancur ini fungsinya sama seperti gelas ukur tadi. Gunakan untuk mengukur volume benda tidak rata, seperti batu. Cara mengukurnya adalah gelas berpancur ini kalian isi penuh airnya segini. Baru kalian masukkan benda yang tidak rata tadi. Saat kalian masukkan, jelaskan nanti akan ada air yang tumpah. Jadi hasilnya adalah air yang tumpah ke gelas ukur yang kecil ini tadi. Jika gelas pancur ini saya isi air penuh, dan saya masukkan batu, ada air yang tumpah, tumpahannya adalah 20 ml, berarti volume benda yang ada di dalam gelas berpancur adalah 20 ml. Untuk lebih jelasnya bisa kalian amati modul kalian halaman 18. Ini gelas berpancur saat diisi air penuh. Kemudian ini gelas berpancur yang sudah dimasukkan batu. Ada air yang tumpah. Berarti volume batu atau V batu adalah 40 ml sesuai dengan air yang tumpah tadi. Ini sangat jelas. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.